Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, pada hari ini kita masuk pada pertemuan ke-7. Kita membahas mengenai media pengajaran 3 dimensi dan multimedia. Dalam proses belajar mengajar, penggunaan media pembelajaran menjadi alat bantu penting dalam mempermudah pemahaman materi, meningkatkan minat belajar siswa, dan mendorong kreativitas mereka seperti menulis, berbicara, dan berimajinasi. Salah satu media pembelajaran yang digunakan adalah media 3 dimensi atau 3D seperti patung, boneka, atau diorama yang memungkinkan siswa melihat objek dari berbagai sudut. Selain itu, pembelajaran dengan multimedia yang mengintegrasikan teks, video, dan gambar, grafis, suara, dan presentasi berbasis teknologi juga sangat efektif untuk membuat pembelajaran lebih interaktif dan menarik. Media 3 dimensi. Pada media 3 dimensi, media ini adalah media tanpa proyeksi yang memiliki dimensi panjang, lebar, dan tinggi sehingga dapat dilihat dari berbagai arah. Media ini dapat berupa tiruan seperti patung, boneka, dan diorama. Untuk efektivitas pembelajaran, media 3 dimensi harus cukup besar atau jelas agar dapat dilihat bersama-sama atau digunakan bergantian dalam kelompok kecil, sehingga juga perlu diberi kesempatan memeriksa dan menyentuh media untuk meningkatkan pemahaman dan daya ingat dengan memastikan media aman digunakan. Contoh media 3 dimensi dalam pembelajaran yang seperti torso. Torso adalah model patung manusia yang dilengkapi organ tubuh sesuai dengan bentuk dan letaknya. Media ini digunakan sebagai alat bantu dalam pembelajaran biologi untuk membantu siswa memahami mekanisme pencernaan makanan dan nama-nama tulang penyusun sistem gerak. Contoh media berikutnya adalah diorama. Diorama adalah alat peraga 3 dimensi yang menggambarkan keadaan dalam ukuran mini, seperti pasar, perkebunan, atau lingkungan sekolah. Diorama menciptakan tampilan menyerupai dunia nyata yang membantu siswa memahami kejadian secara kompleks, seperti situasi tentara berkumpul dengan warga melalui visualisasi yang menarik dan jelas. Perbedaan diorama dan torso. Kalau diorama adalah model 3 dimensi yang menggambarkan suatu adegan atau peristiwa dalam skala kecil. Diorama biasanya menggambarkan pemandangan alam, sejarah, kehidupan sehari-hari, atau dengan fiksi. Sementara torso adalah model 3 dimensi dari tubuh manusia atau hewan yang biasanya menampilkan bagian tubuh dari leher hingga pinggang tanpa lengan atau kaki. Biasanya torso lebih berfokus untuk anatomi atau pada pelajaran biologi. Contoh media 3 dimensi dalam pembelajaran lainnya yaitu balok susun. Balok susun adalah mainan edukatif yang terdiri dari balok kecil hingga sedang untuk membentuk berbagai struktur. Media ini efektif dalam mengembangkan kemampuan anak seperti aspek sosial emosional, yaitu kerjasama dan berbagi, bahasa dan komunikasi, menggunakan imajinasi, kognitif, memahami sebab akibat dan kreativitas, serta fisik motorik, koordinasi motorik yang halus, serta seni mengembangkan imajinasi dalam membuat bentuk. Kelebihan dan kekurangan media 3 dimensi. Kelebihannya adalah membantu visualisasi konsep yang sulit dipahami melalui media 2 dimensi, misalnya gambar atau teks, memberikan pengalaman belajar yang lebih menarik dan interaktif, meningkatkan daya ingat dan pemahaman siswa melalui pengalaman langsung. Nah, kekurangannya adalah bisa membutuhkan ruang penyimpanan yang besar. Terkadang sulit dipindahkan jika ukurannya besar, dan pembuatan pengadaan media 3 dimensi ini tertentu bisa memakan waktu dan biaya. Sekarang kita lanjut pada multimedia. Multimedia yaitu multimedia adalah suatu proses pembelajaran menggabungkan berbagai media teks, gambar, audio, video, dan animasi untuk meningkatkan pemahaman,
keterlibatan, motivasi, dan efektivitas pembelajaran. Media ini dapat dikirimkan melalui perangkat digital seperti komputer, internet, atau ponsel dengan dua jenis utama, yaitu multimedia interaktif yang memungkinkan pengguna berinteraksi dengan konten dan multimedia linier yang tidak memiliki kontrol pengguna. Karakteristik utama multimedia meliputi sifat multisensoris, di mana berbagai indera seperti penglihatan dan pendengaran digunakan untuk meningkatkan pemahaman siswa, dan interaksi elemen berbagai media dalam satu platform untuk memperjelas materi. Selain itu, multimedia memberikan fleksibilitas dalam penyampaian informasi, menyederhanakan konsep yang kompleks, dan memungkinkan akses kapan saja dan di mana saja melalui perangkat digital yang mendukung pembelajaran jarak jauh dan mandiri. Contoh multimedia dalam media pembelajaran adalah televisi. Televisi sebagai media pembelajaran memiliki berbagai manfaat seperti meningkatkan tumbuh kembang anak dengan merangsang aspek kognitif, bahasa, emosi, sosial, motorik, moral, dan agama. Mendukung pembelajaran jarak jauh, memungkinkan siswa mengakses materi di mana saja, meningkatkan minat belajar dan menggunakan media seperti Smart TV dan memfasilitasi komunikasi efektif antara lembaga, orang tua, dan siswa. Selanjutnya, komputer. Komputer pada multimedia dalam pembelajaran adalah multimedia dalam pembelajaran yang menggunakan komputer untuk menggabungkan berbagai media seperti teks, gambar, audio, video, animasi, dan interaktivitas. Penggunaan multimedia berbasis komputer termasuk jaringan memungkinkan siswa belajar lebih interaktif dan sesuai keinginan mereka. Contoh selanjutnya adalah papan magnetik. Multimedia papan magnetik efektif untuk meningkatkan daya serap dan minat belajar siswa. Dengan menampilkan gambar dan permainan, media ini meningkatkan daya serap dan motivasi siswa. Dengan papan magnetik, komunikasi dalam kelas lebih terasa nyaman dan aktif karena adanya keterlibatan siswa yang lebih besar. Studi kasus mengenai terkait media 3 dimensi. Penggunaan diorama untuk pembelajaran ekosistem di sekolah. Seorang guru menggunakan diorama untuk mengajarkan ekosistem. Diorama ini menggambarkan berbagai bagian ekosistem seperti hutan, sungai, dan hewan yang ada di sana. Proses pembelajarannya, guru membagi siswa ke dalam kelompok untuk membuat diorama sesuai ekosistem yang mereka pilih. Setelah selesai, setiap kelompok mempresentasikan diorama mereka serta menjelaskan hubungan antara komponen ekosistem seperti produsen, konsumen, dan pengurai. Hasilnya, siswa lebih mudah memahami konsep ekosistem karena mereka bisa melihat langsung pembuatnya dan sehingga mereka lebih tertarik dapat mengingat pelajaran dengan lebih baik dibandingkan hanya dengan mendengar ceramah. Studi kasus yang lainnya adalah penggunaan video animasi dalam pembelajaran fisika di sekolah menengah atas. Seorang guru fisika SMA memanfaatkan video animasi untuk menjelaskan hukum gerak Newton. Proses pembelajaran di sini adalah guru memulai dengan video animasi yang menunjukkan aplikasi hukum gerak dalam kehidupan sehari-hari seperti mobil yang bergerak, mobil yang berhenti mendadak, atau roket yang meluncur. Setelah video, siswa diminta menjelaskan soal berbasis kasus yang relevan dengan animasi. Hasilnya, siswa lebih cepat memahami konsep yang sebelumnya dianggap sulit. Mereka lebih aktif bertanya dan berdiskusi mengenai materi tersebut. Dari materi ini dapat kita simpulkan bahwa media pembelajaran seperti 3 dimensi, torso, diorama, balok susun maupun prototipe, dan multimedia seperti teks, gambar, audio, video, animasi sangat membantu dalam meningkatkan efektivitas pembelajaran. Media 3 dimensi memberikan pengalaman konkret yang mempermudah pemahaman konsep abstrak, terutama di bidang sains dan geografi, namun memerlukan ruang dan biaya yang lebih. Sementara multimedia menawarkan fleksibilitas dan interaktivitas tinggi untuk menjelaskan konsep kompleks, tetapi membutuhkan akses teknologi yang baik.
Dengan pemanfaatan yang tepat, kedua jenis media ini dapat meningkatkan kualitas pembelajaran dan keterlibatan siswa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.